Selamat datang pada tutorial penggunaan Scopus.com versi langganan institusi. Scopus.com adalah sebuah database data-data untuk kebutuhan analisa penelitian yang saat ini terdiri dari data jurnal, abstrak, profil peneliti, dan profil institusi dari seluruh dunia. Scopus.com adalah platform freemium yang artinya memiliki fitur gratis tanpa langganan dan fitur-fitur premium dengan adanya langganan. Langganan dari Scopus.com ini adalah langganan oleh institusi, umumnya oleh lembaga pendidikan dan pemerintahan, serta terbuka untuk korporasi. Karena institusi Anda sudah melanggan Scopus.com, maka Anda dapat memanfaatkan berbagai fitur berikut. Cara akses Scopus.com dari dalam dan luar lingkungan institusi. Cara mencari publikasi terindeks Scopus, cara mencari abstrak dan melakukan analisa penelitian berdasarkan kata kunci, cara mencari profil peneliti, dan cara mencari profil institusi. Kita akan membahas mengenai fitur-fitur ini pada video-video selanjutnya. Selamat datang pada tutorial cara akses Scopus.com. Terdapat dua cara akses Scopus.com, yaitu pertama, IP base. Jika Anda berada dalam lingkungan institusi dan terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi, maka Anda dapat langsung membuka Scopus.com dan menggunakan fitur-fitur yang disediakan. Yang kedua, remote access. Jika Anda berada di luar lingkungan institusi, maka pastikan Anda mengaktifasi remote access sebelum menggunakan Scopus.com. Jika institusi Anda sudah memiliki layanan remote access seperti VPN atau SSO, maka Anda perlu terkoneksi dengan layanan ini. Jika Anda belum mengetahui akan hal ini, silakan tanyakan kepada pihak institusi yang menangani mengenai remote access. Jika institusi Anda belum memiliki layanan remote access, maka Anda dapat menggunakan servis remote access yang disediakan oleh Scopus. Untuk itu, silakan ikuti dua langkah berikut ini. Pertama, silakan membuka Scopus.com. Lalu, klik Create Account jika Anda belum memiliki akun Elsevier, atau silakan klik Sign In jika sudah. Pastikan Anda menggunakan alamat email institusi Anda. Jika Anda melakukan registrasi, maka sistem akan mengirimkan email pemberitahuan bahwa akun Anda sudah aktif. Setelahnya, Anda dapat klik Cek Scopus Access. Masukkan alamat email yang Anda gunakan saat registrasi. Setelahnya, Anda akan mendapatkan email konfirmasi. Silakan klik konfirmasi tersebut dan remote access Anda sudah aktif. Anda pun dapat menggunakan fitur-fitur Scopus.com secara remote. Kita akan membahas mengenai fitur-fitur ini secara lengkap pada video berikutnya, dimulai dari fitur untuk mencari publikasi. Selamat datang pada fitur Scopus.com untuk mencari publikasi terindeks Scopus. Salah satu keunggulan dari Scopus.com, baik versi free maupun berbayar, adalah mencari publikasi-publikasi ini. Publikasi ini terdiri dari jurnal, buku, conference proceedings, dan trade publication. Untuk mencari publikasi, silakan klik Sources. Anda dapat melihat search bar dan filter yang tersedia. Search bar ini dapat Anda gunakan untuk mencari berdasarkan filter yang Anda pilih. Di sini terdapat subject area, title, publisher, dan ISSN. Sebagai contoh, saya menggunakan subject area. Lalu, di sini dapat Anda lihat berbagai subject area yang ada di Scopus. Silakan pilih sesuai dengan subject area Anda. Sebagai contoh, saya menggunakan subject area medicine. Saya klik, lalu klik apply. Lalu hasilnya dapat Anda lihat berikut ini. Anda dapat mempertajam hasil pencarian Anda dengan menggunakan berbagai macam filter yang ada di sebelah kiri layar. Sebagai contoh, saya menggunakan filter first quartile yang akan menunjukkan jurnal-jurnal yang terindeks Scopus di Q1 berdasarkan site score. Lalu di sini saya memilih source type, yaitu jurnal. Klik apply. Lalu Anda dapat melihat hasil pencarian saya. Di hasil pencarian ini terdapat berbagai macam informasi, seperti nilai site score, highest percentile, jumlah citation, jumlah dokumen, dan seterusnya. Anda juga dapat mengunduh seluruh Scopus source list dengan klik pada link berikut ini.
Atau Anda juga dapat mengunduh hasil pencarian Anda dengan klik All, lalu klik Export to Excel. Anda pun dapat melihat informasi lebih lengkap mengenai jurnal-jurnal yang ada dengan klik pada judul dari jurnal tersebut. Sebagai contoh, ketika saya klik jurnal ini, maka kita akan dibawa ke halaman detail dari jurnal ini. Di halaman ini terdapat berbagai macam informasi-informasi penting, seperti coverage year, publisher, ISSN, subject area, source type, kemudian ada link untuk melihat seluruh dokumen, set document alerts, save to source list, dan seterusnya. Di sebelah kanan, Anda dapat melihat nilai-nilai yang terdapat pada jurnal ini, seperti site score, SGR, dan juga SNP. Di bawah, Anda dapat melihat informasi lebih lengkap mengenai site score, dan tentunya Anda juga dapat melihat ranking dari jurnal ini berdasarkan site score. Demikian mengenai fitur pencarian publikasi di Scopus.com. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Selamat datang pada video Searching dan Analyzing Research pada Scopus.com. Fitur ini terdapat pada halaman utama di Scopus.com. Melalui fitur ini, Anda dapat mencari abstrak berdasarkan kata kunci dan melakukan berbagai analisa yang penting untuk membantu proses penelitian Anda. Pada halaman utama, silakan Anda klik pada dokumen, lalu terdapat berbagai macam pilihan yang tersedia. Di sini seperti artikel title, authors, first author, source title, dan seterusnya. Pilih artikel title, abstract, dan keywords. Lalu Anda pun sebenarnya dapat menambahkan search field lainnya termasuk date range. Nah, silakan Anda gunakan filter berikut ini pada search document. Anda pun, jika menginginkan pencarian yang lebih tajam, dapat menggunakan Advanced Document Search. Ketika saya klik pada Advanced Document Search, Anda dapat melihat fungsi-fungsi tambahan yang berada di sebelah kanan, seperti adanya Boolean operators, lalu berbagai macam field codes yang tersedia berikut ini, seperti adanya textual content, affiliation, dan sebagainya. Jika Anda mengarahkan kursor Anda dapat melihat informasi yang disediakan untuk setiap elemen-elemen berikut ini. Di bagian paling bawah, sudah terdapat pre-generated queries berdasarkan UN Sustainable Development Goals 2020 yang terdiri dari 16 area penelitian terkait dengan SDG. Sebagai contoh, saya menggunakan pre-generated queries ini untuk gender equality. Ketika saya klik, maka hasil pencarian akan menunjukkan seluruh topik-topik yang terkait dengan gender equality ini. Lalu saya klik search. Ketika saya klik search, maka seluruh topik-topik ini akan menunjukkan hasil sebagai berikut ini. Dalam hasil pencarian ini, Anda dapat melihat selain hasil pencarian di sebelah kanan, terdapat juga berbagai macam filter yang ada di sebelah kiri layar. Anda pun dapat memanfaatkan seluruh filter ini, termasuk open access, tahun, author name, dan seterusnya. Nah, Anda dapat melihat hasil pencarian yang ada di sebelah kanan ini. Selain dokumen, juga terdapat secondary document. Secondary document ini akan juga menunjukkan dokumen-dokumen lain yang tidak dipublikasikan di jurnal-jurnal Trendek Scopus, namun digunakan sebagai referensi dari seluruh penelitian-penelitian berikut ini. Selain itu, juga terdapat paten, yang fungsinya tentu saja akan menunjukkan kepada Anda publikasi-publikasi yang sudah memiliki paten yang terkait dengan seluruh kata kunci yang digunakan berikut ini. Anda, jika kita kembali kepada bagian dokumen, Anda dapat melihat detail dari dokumen ini, ya, seperti judul dari dokumennya, kemudian ada author, tahun, source, ya, dan jumlah sitasi. Anda pun dapat melakukan fungsi sort berdasarkan elemen-elemen berikut ini. Anda juga dapat melihat hasil dari dokumen ini dengan klik pada judulnya,
Lalu, Anda dapat melihat informasi yang lebih lengkap terkait dengan dokumen ini. Di sini Anda dapat melihat mulai dari judul, kemudian author, kemudian jumlah sitasi, FWCI, jumlah pembaca, dan matriks-matriks lainnya yang dapat Anda lihat pada layar berikut. Di sebelah kanan, Anda dapat melihat sitasi yang didapatkan oleh artikel ini, lalu terdapat juga related documents. Ketika kita kembali ke hasil pencarian, saya akan menunjukkan kepada Anda fungsi Analyze Search Result. Ketika Anda klik pada link berikut ini, Analyze Search Result, maka kita akan dibawa ke satu halaman yang akan menunjukkan kepada kita berbagai macam informasi untuk dapat membuat Anda memberikan decision atau keputusan-keputusan yang penting untuk penelitian. Pertama, kita dapat melihat seluruh dokumen yang dipublikasikan terkait dengan kata kunci yang kita gunakan, mulai dari pertama kalinya ada record dari dokumen tersebut sampai pada tahun terakhir. Lalu berikutnya kita dapat melihat dokumen per year by source yang akan menunjukkan kepada kita jurnal-jurnal, publikasi-publikasi. Kemudian berikutnya dokumen by authors yang akan menunjukkan kepada kita berbagai peneliti yang mempublikasikan terkait dengan kata kunci yang kita gunakan. By affiliation yang akan menunjukkan kepada kita afiliasi dari yang paling banyak mempublikasikan topik-topik ini. Lalu by country, by type, by subject area, dan terakhir by funding sponsor. Sebagai contoh, ketika saya klik dokumen by country or territory, maka kita akan melihat bagaimana kata kunci yang saya gunakan ini dipublikasikan oleh berbagai negara-negara berikut ini. Demikian untuk filter dari Analyze Search Result ini. Kita akan lanjut pada video berikutnya terkait dengan searching profile pada Scopus.com. Terima kasih. Selamat datang pada fitur untuk mencari author profile. Fitur ini memungkinkan Anda untuk melakukan pencarian profil para peneliti yang telah memiliki Scopus ID. Fitur ini berada pada halaman utama Scopus.com. Silakan memasukkan nama belakang peneliti yang profilnya ingin Anda ketahui. Anda pun dapat menambahkan first name atau nama depan. Anda juga dapat menambahkan afiliasi dari peneliti ini. Sebagai contoh, saya mengetik nama peneliti berikut ini. Kemudian saya klik search, dan hasilnya akan muncul berikut ini. Jika Anda menemukan hasil pencarian lebih dari satu peneliti, hal ini dikarenakan peneliti ini bisa saja memiliki kesamaan nama dengan peneliti-peneliti lainnya. Hasilnya dapat Anda lihat berikut ini. Anda pun juga dapat memanfaatkan filter yang ada di sebelah kiri layar. Hasilnya dapat Anda lihat dengan informasi-informasi seperti nama lengkap peneliti, jumlah dokumen, H-index, affiliation, city, dan country atau territory. Silakan klik pada nama peneliti untuk melihat informasi yang lebih lengkap. Anda akan dibawa ke halaman berikut ini yang akan menunjukkan kepada Anda berbagai macam informasi lainnya, seperti jumlah dokumen, jumlah sitasi, topik penelitian dari peneliti ini, kemudian jumlah sitasi-sitasi yang didapatkan, preprints, co-authors, dan seterusnya. Demikian mengenai fitur dari mencari profil peneliti yang sudah memiliki Scopus ID. Terima kasih. Selamat datang pada video untuk mencari profil dari afiliasi atau institusi. Untuk menggunakan fitur ini, Anda dapat langsung menuju ke halaman utama Scopus.com, lalu pilih Affiliation. Silakan masukkan nama institusi yang ingin Anda ketahui profilnya. Sebagai contoh, saya mengetik nama institusi berikut ini. Pilih sesuai dengan yang Anda cari, lalu klik hasilnya. Anda akan langsung dibawa ke halaman profil lengkap dari institusi ini, di mana terdapat berbagai macam informasi seperti nama institusi, kemudian letak institusi, berbagai macam format lainnya, seluruh dokumen yang dipublikasikan oleh institusi ini, termasuk
nama-nama para authors yang ada pada institusi, dan berbagai macam subject area yang dipublikasikan oleh institusi ini. Anda juga dapat melihat hierarki dari institusi, kemudian kolaborasi yang sudah dilakukan oleh institusi ini, dan juga publikasi-publikasi pada berbagai macam jurnal, conference, dan sebagainya yang juga dilakukan oleh institusi berikut ini. Anda juga dapat melihat hasil paten, estimasi hasil paten yang dipublikasikan oleh para author di institusi ini. Anda dapat melihat seluruh angka-angka berikut ini yang berwarna biru dan dapat Anda klik untuk melihat seluruh dokumen-dokumen yang dipublikasikan pada area-area berikut ini. Demikian mengenai detail dari afiliasi yang ada pada Scopus.com. Terima kasih dan selamat menggunakan Scopus.com.